Allah Rahman Allah Rahim. Aku nggak peduli. Aku bosan dengan aturan hidup kolot kamu. Aku minta cerai. Mina, dengar dulu. Kamu harusnya koreksi diri. Kamu itu nggak pernah ngurus rumah tangga. Kerjaan kamu dari dulu hanya pergi dari pagi sampai malam. Aku nggak mau hidup dengan kamu lagi, Hendra. Kamu terlalu sibuk banyak urusan. Tapi mana hasilnya? Semuanya nggak besar. Ngajar kamu sudah kasar sama aku sekarang ya. Bapak Ibu cukup. Kalau misalnya kalian ribut terus, nggak akan ada jalan keluarnya. Aku capek. Kemasi semua barang-barang kamu. Kita pergi dari sini. Ibu minta cerai. Bu, istighfar Bu. Masih banyak jalan keluar lain. Baik, kalau kamu memang minta cerai, aku ceraikan kamu langsung. Tahap 3. Akhirnya aku bisa bercerai juga dari Hendra. Aku sudah bosan hidup dengan suami yang penuh dengan aturan. Jadi kamu udah mantap bercerai ya? 100% Bim. Dan aku mau hubungan kita dilanjutkan. Oh ini yang namanya Risna anak kamu? Iya. Sekarang dia udah 19 tahun dan baru kuliah. Tapi aku rasa dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya karena masih banyak kebutuhan yang harus aku penuhin, Bim. Gini aja, setelah kamu bercerai, kamu harus ajak Risna untuk ikut kamu. Aku akan usahakan setelah kita menikah, aku akan bayar biaya kuliahnya Risna. Pergi dari sini dan bawa harta kamu satu-satunya. Dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Pak, Risna mohon sama Bapak jangan tinggalin Risna, Pak. Bu, tolonglah Bu, jangan biarin Bapak pergi. Masuk sana, jangan ikut campur urusan orang tua. Mira, aku memang telah gagal membahagiakan kalian. Tapi, aku punya kasih sayang besar pada Risna. Apa kamu bilang kasih sayang? Kamu pikir kasih sayang kita kasih makan Risna? Sekarang pergi kamu dari sini. Baik, aku akan pergi. Ya, jangan pergi, Pak. Masuk, ayo masuk. Ibu, masuk. Ibuku terlalu banyak menuntut Bapak. Sementara itu, usahanya Bapak tidak seterusnya lancar. Seminggu setelah perceraian mereka, aku baru tahu penyebab perceraian yang sebenarnya. Assalamualaikum. Bu, buka pintunya. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya Bimo, calon suami ibu kamu. Apa? Risna, kamu udah pulang? Risna, ini calon suami ibu. Ibu akan menikah sama dia. Dia calon ayah tiri kamu, Risna. Oh, jadi ini alasan ibu minta cerai sama ayah. Karena ibu udah punya laki-laki lain dan laki-laki itu jauh lebih muda daripada ibu. Nah, apa-apaan kamu? Beraninya kamu nampar anak kamu sendiri ya? Dia udah keterlaluan. Mulai sekarang kamu nggak boleh kuliah lagi. Oke Bu, biarin aja aku nggak kuliah. Masa depan aku emang udah hancur. Udah hancur semenjak ibu cerai sama ayah. Lebih baik aku pergi dari sini. Risna! Risna, aku mohon Risna. Lepas. Saya mohon Risna, ini semua memang salah saya. Tapi saya memang mencintai ibu kamu Risna. Dan saya pingin hidup sama ibu kamu. Sampai kapanpun, ayah saya itu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Apalagi sama kamu. Risna! Mira. Udah Mira. Sabar. Memang semua butuh waktu. Risna. Kamu gak apa-apa kan? Kamu jangan coba-coba mau deketin saya ya. Karena sampai kapanpun, saya nggak akan sudi kamu jadi ayah tiri saya. Saya ngerti kok perasaan kamu gimana. Tapi yang pasti, apapun sikap kamu ke saya akan tetap baik sama kamu. Bimo, kamu ngapain di sini? Aku cuma bilang tentang rencana pernikahan kita. Risna, minggu depan ibu mau menikah sama Bimo. Kamu harus datang ya ke pernikahan ibu.
Bimo bukanlah orang yang baik. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah menerima hal ini. Tiba saatnya di hari pernikahan mereka, aku memutuskan untuk tidak menghadiri. Dan itu membuat ibuku sangat marah kepadaku. Ibu sudah bilang dari minggu lalu. Kamu sengaja kan nggak mau datang ke pernikahan ibu? Aku emang sengaja nggak datang ke pernikahan ibu. Karena aku nggak sudi. Aku nggak sudi ngeliat ibu nikah lagi. Mira! Mira, stop Mira. Jangan pernah kamu nyakitin Risna lagi. Gak usah belain anak ini. Dia gak tahu diuntung. Risna pasti punya alasan kenapa dia nggak datang ke pernikahan kita. Mungkin aja dia ujian atau apa. Kamu nggak perlu belain aku. Mulai sekarang, aku bakalan pergi Bu dari rumah ini. Rumah ini udah bukan rumah aku lagi dan ibu juga udah bukan ibu aku lagi. Apa kamu? Mira, coba Mira. Risna, kasih kesempatan aku untuk jadi ayah kamu. Aku akan berusaha menjadi ayah kamu yang baik, Risna. Enggak. Dan mulai sekarang, kamu harus menuruti Bimo. Karena dia adalah ayah tiri kamu. Dan dia yang membiayai semua kehidupan kamu. Please, kamu jangan sedih lagi. Aku nggak pengen kamu kayak gitu terus. Ya kalau kamu emang nggak mau aku sedih, bawa aku pergi dong dari rumah itu. Aku udah nggak mau di sana. Tapi kita mau kemana, Riz? Aku masih kuliah, masih bergantung sama orang tua. Gini aja, aku janji sama kamu, selesai kuliah, aku dapat kerja, aku nikahin kamu. Aku janji. Anak ingusan udah ngomongin nikah. Mau kasih nafkah apa sih Risna? Ha? Apa-apaan sih kamu Bimo? Risna, panggil saya ayah. Saya ini ayah kamu. Apa? Dia ya kamu. Dia cocoknya jadi kakak kamu, Riz. Mama kamu suka berondong. Berani kamu hina saya ya? Bimo. Hah? Risna, ayo kita pulang. Enggak. Saya nggak mau lihat kamu deket lagi sama pria ini. Ayo kita pulang. Enggak. Risna! Lepasin. Bimo, tolongin aku. Lepasin. Sikap Bimo mendadak posesif terhadapku. Ia melarangku berpacaran dengan Restu. Dan kalau sampai dia tahu aku menemui Restu, ia akan memutus biaya kuliahku. Apa karena sayang dia sebagai orang tua? Atau memang dia cemburu buta? Ini apa-apaan sih? Bimo, lepas nggak? Ingat ya, aku nggak mau lihat kamu deket lagi sama si Restu itu. Kamu harus fokus kuliah. Pacaran bisa ganggu kuliah kamu. Jadi kamu masih berhubungan sama si cowok gak punya modal itu. Apa yang kamu harapin dari dia? Aku cinta Bu sama Restu. Dan lagian ayah nggak pernah melarang aku pacaran sama dia. Itu karena ayah kamu sama dengan Restu. Ibu. Bimo, mulai sekarang kamu awasi Risna. Kamu jangan sampai lembek seperti ayah dia. Sekarang ke dalam, ayo. Risna. Risna. Ngapain kamu di sini? Aku itu cuma mau ngecek kamu. Enggak. Pokoknya kamu pergi sekarang. Pergi. Risna. Risna? Bimo? Bimo, kamu ngapain di sini malam-malam? Bu, tolongin aku, Bu. Bimo berusaha ngerayu aku. Dia datang ke kamar aku tengah malam kayak gini. Dia mau macem-macemin aku, Bu. Merayu kamu? Risna, jangan GR kamu ya. Mir, dia itu tengah malam ini mau pergi ke tempat bapaknya. Aku tuh mau cegah dia. Berani-beraninya kamu memfitnah Bimo ya? Kamu mau merusak rumah tangga ibu? Iya! Enggak, Bu. Aku nggak bohong. Dia yang berusaha ngerayu aku, Bu. Aku udah anggap kamu sebagai anak aku sendiri. Kenapa balasan kamu seperti ini ya? Dasar kamu perempuan gatel. Kamu jual berapa harga diri kamu? Pantesan kamu gak setuju ibu menikah dengan Bimo. Ternyata kamu suka sama dia ya? Jaga bicara Ibu. Harusnya Ibu lebih percaya sama aku daripada sama dia. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pergi dari rumah secara diam-diam. Ya Allah, aku nggak
nggak tahu Bapak di mana. Berikan hamba-Mu ini petunjuk-Mu ya Allah. Hei, Hendra! Kamu ini bisa kerja kagak? Hah? Dari tadi kerjaan kamu batuk-batuk mulu. Maaf, Pak. Saya lagi kurang enak badan. Saya nggak peduli ya. Ingat, kalau kamu tidak mampu menyelesaikan lemburan kamu malam ini juga, gaji kamu saya potong 50%. Neng, bangun. Ngapain kamu tidur sini? Ganggu aktivitas orang aja. Maaf Pak, saya ketiduran di sini. Udah sana pergi. Iya Pak, maaf ya Pak. Iya udah. Gak kemana ya? Bapak, permisi. Pak! Bapak ini kenapa? Kenapa Bapak saya? Bapak! Bapaknya? Iya Mas, ini Bapak saya sudah 1 bulan gak ketemu sama dia. Bapak bangun Pak, ya Allah. Tolongin Bapak saya. Maafin Risna ya Pak. Karena Risna selama ini gak pernah jagain Bapak. Risma, kamu nggak salah, nak. Lagi pula, ngapain kamu di daerah sini? Apa yang terjadi sama kamu? Risna pergi dari rumah Pak. Sekarang ibu tuh udah nikah lagi. Dan ternyata dulu ibu itu emang selingkuhin Bapak. Jadi benar dugaan Bapak bahwa ibu mencari alasan untuk menceraikan Bapak. Iya Pak. Tapi ya udahlah Pak. Sekarang alhamdulillah banget karena Risna udah ketemu sama Bapak. Izinin Risna buat terus ngurusin Bapak. Bapak tuh sekarang udah waktunya istirahat. Biar Risna yang kerja. Jangan, Riz. Kerja di konveksi itu berat. Kamu nggak akan tahan karena banyak lemburnya. Gak apa-apa Pak. Risna yakin demi Bapak Risna pasti bisa. Bimo, apa-apaan kamu? Kenapa sih? Kenapa kamu lengah dan biarin Risna pergi dari sini, ha? Aku pergi Bimo, aku ada urusan. Lagian anak itu aja nggak tahu diri. Selalu cari-cari kesempatan dalam kesempitan. Lagian kamu ada apa sih? Dengan adanya dia atau enggak, apa pengaruhnya buat kita? Ya aku nggak mau. Aku nggak mau kalau dia sampai deket dengan si Restu itu. Apa kamu mau punya menantu kayak gitu, ha? Kampungan kayak gitu nggak punya masa depannya, kamu mau? Jangan-jangan kamu mulai suka dengan Risna. Karena dia cantik dan dia seumuran dengan kamu, iya kan? Aku nggak ada apa-apa. Lagi pula kenapa sih kamu bisa cemburu buta kayak gitu, ha? Denger ya. Sebagai ayah tiri, aku punya tanggung jawab sama kalian. Sudah jelas-jelas dia menolak kamu. Ngapain sih kamu buang-buang waktu untuk dia? Mulai besok kamu harus cari Risna sampai dapat. Kemana Hendra? Kenapa jam segini? Bro mana juga? Pak Hendra bukannya lagi sakit ya Pak? Dan saya dengar-dengar kemarin dia ambruk di jalan loh, Pak. Alah, saya nggak peduli. Mau ambruk, mau sakit. Selama Hendra masih mau kerja di sini, dia harus ikutin aturan yang ada di sini. Kalau nggak, saya akan pecat dia. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Hah? Boleh sekarang, kamu saya pecat. Keluar kamu. Pergi sana kamu. Yang maafin Bapak saya Pak. Bapak saya lagi sakit. Nanti biar saya yang gantiin dia kerja di sini. Iya. Baik, saya bisa maafin bapak kamu. Tapi benar, kamu mau menggantikan posisi bapak kamu kerja di sini. Bener Pak. Saya akan turutin semua perintah Bapak. Yang penting saya bisa beli obat buat bapak saya. Oh ya, mulai besok kamu boleh kerja di sini. Urusan registrasi kita bicarakan besok, ya? Terima kasih, Pak. Saya benar-benar berhutang budi sama Bapak. Ya. Sekarang lebih baik Hendra pulang. Tapi ingat, besok anak kamu nggak boleh datang terlambat. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Aku udah gak tahan sama Bimo. Aku akan secepatnya minta diceraikan sama dia. Kenapa sih sayang? Kamu ngerasa anak kamu itu jadi pesaing kamu lagi? Kan anak kamu itu udah keluar dari rumah. Makanya itu Ron, si Bimo maksa aku untuk menemukan dia. Kalau aku nggak bisa, aku nggak boleh keluar malam lagi. Aku kan nggak bisa ketemu sama kamu Ron. Kamu nggak usah khawatir. Kamu jangan panik ya. Kalaupun kamu ceraikan Bimo,
nggak ada yang dirugikan kan? Aku cinta sama kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Dan aku janji, aku akan nikahin kamu. Kamu mau menikahi aku, Ron? Iya, secepatnya sayang. Jangan kira gue deketin lo karena gue cinta, Mir. Ini semua karena gue dendam sama Bini. Gue akan sakitin kalian berdua dan bikin kalian miskin semiskin-miskinnya. Bimo? Bimo? Bimo, kamu di mana? Dari mana kamu? Jam berapa ini? Udah jam 12 malam. Aku habis cari Risna, tapi aku gak ketemu sama dia. Istri macam apa kamu ini ya? Harusnya kamu tuh ngurusin rumah. Kamu ngurusin suami kamu. Ini malah kelayapan sampai tengah malam kayak gini. Pokoknya kamu harus cari Risna sampai ketemu. Kalau enggak, aku akan ceraikan kamu. Dan jangan harap kamu dapat sepeser pun harta aku. Iya, aku akan cari Risna sampai ketemu. Tapi kamu jangan cerain aku ya. Kamu apa-apaan sih? Belakangan ini kamu seneng banget ya, chatting-chatting, telepon. Baim siapa ini Baim? Itu teman aku. Aku ada bisnis sama dia. Bisnis? Kok aku nggak pernah tahu kamu ada bisnis? Bisnisnya belum berjalan, makanya aku nggak cerita ke kamu. Udah aku mau pergi dulu. Oh ya, ntar aku pulang malam lagi ya. Oh, berarti bener ya kamu ada cowok lain ya di luar sana. Aku mau telepon Baim. Kamu ngapain sih? Baim ini udah punya istri. Ya udah aku mau tahu siapa dia, siapa istrinya. Sini. Kamu ya, selalu aja cari masalah. Mirna. Gue harus selidikin nih. Siapa Baim itu sebenarnya? Au. Kamu gak apa-apa? Tangan kamu udah. Cepat ambilin obat merah, cepat. Cepetan. Ya Pak. Pak, nggak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa. Bapak nggak perlu khawatir. Risna, bagaimana saya gak khawatir? Kamu ini kan karyawan saya, kamu lagi sakit. Kalau kenapa-kenapa bagaimana? Saya juga gak kepikiran kan? Sudahlah, kamu gak apa-apa kan? Nanti saya antar kamu pulang ya. Terima kasih Pak, tapi saya masih banyak kerjaan. Saya bisa pulang sendiri kok. Iya Pak. Risna, kamu masih mau kerja di sini kan? Dan kamu nggak pengen melihat papa kamu mati, ya kan? Sejak aku diancam Pak Johan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku hanya teringat dengan wajah Bapak. Dan benar saja, Pak Johan punya niat buruk terhadapku. Kita ngapain Pak ke daerah sini? Saya harus cepet-cepet pulang. Bapak saya lagi sakit dan dia butuh saya Pak. Udahlah Risna, kamu nggak usah jual mahal dong. Kalau kamu tuh mau saya antar pulang, itu artinya kamu tuh bakal mau nurutin semua perintah saya, iya kan? Sudahlah, kamu temenin Bapak. Pak, jangan pegang-pegang saya. Kalau Bapak berani pegang-pegang saya bakalan teriak. Risna, udah lebih baik kamu nurutin saya malam ini, karena malam ini kamu tuh milik saya, ya? Udah. Nggak ada yang denger kamu kok di sini. Lagi pula bapak kamu tuh udah sakit-sakitannya nggak tahu apa-apa. Udah diam kamu. Diam. Tolong. Diam. Jam berapa nih? Risma kok belum pulang ya? Aduh, sakit. Risna! Tunggu! Risna! Risna!
yang berjodoh, Risna. Kemanapun kamu pergi, kamu pasti ketemu sama aku. Pas dari Pak Johan, aku bertemu dengan Bimo. Di situ keselamatan aku terancam. Setelah dari dokter, aku dibawa pulang ke rumah oleh Bimo. Ketika ibu melihatku, ibu sangat marah besar kepadaku. Aku dianggap pesaing oleh ibuku sendiri. Dan ibu lebih suka aku keluar dari rumah. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Kamu suka sama dia kan? Kamu punya maksud sama dia kan? Diam kamu, Mira! Kamu yang diam. Anak ini cuma mau menggoda kamu. Dia mau menghancurkan rumah tangga kita. Ibu sendiri yang udah ngancurin kehidupan kita. Bu, aku habis ketemu Bapak. Dan keadaan Bapak itu benar-benar memprihatinkan, Bu. Kita harus nolongin dia, kita harus bantu dia, Bu. Aku mohon bantuin dia. Ibu gak mau melihat keadaan bapak kamu. Mau dia mati sekalian, ibu gak peduli. Ibu tuh benar-benar jahat ya. Ibu tuh gak punya perasaan, tau gak? Aku nyesel lahir di dunia ini, aku nyesel jadi anak ibu. Risna benar. Kamu harusnya hormatin mantan suami kamu. Aku menganggap Hendra sudah mati. Aku gak mau melihat keadaan dia. Aku mohon sama ibu. Ini demi Bapak, Bu, bukan demi aku. Tolongin dia, Bu. Aku mohon tolongin Bapak. Risna, jangan paksa ibu. Ibu udah gak punya hati untuk bapak kamu. Ibu jangan! Risna! Bapak! Astagfirullahaladzim. Bapak! Pak, bangun, Pak. Pak. Bapak bangun, Pak. Bapak bangun. Pak. Bapak kamu udah nggak ada. Bapak. Syukurlah kalau Hendra mati. Gue akan dengan gampang ambil Risna untuk jadi milik gue. Sepeninggalan ayah, aku tidak punya pilihan lain selain tinggal bersama ibu dan juga ayah tiriku yang selalu menggodaku. Aku sudah berusaha menghindar, tapi karena ibuku jarang ada di rumah, dengan leluasa Bimo mendekati aku. Dan hari itu menjadi hari yang terburuk dalam hidupku. Jangan kurang ajar kamu dulu. Kamu jangan coba-coba ngerayu aku ya. Atau aku akan kaduin semua perbuatan kamu ke ibu. Risna. Ibu kamu gak akan percaya sama kamu. Lagi pula dia terlalu sibuk. Udah, ikut saya ke kamar ya. Apa? Ayo. Jangan sentuh saya. Atau saya akan teriak. Tolong! Risna. Percuma kamu teriak. Gak akan ada yang denger di sini. Semua pintu udah aku kunci, Risna. Udah, pokoknya kamu harus nurutin kemauan saya. Risna. Jangan. Risna. Lepasin, saya gak mau. Mana kamu, Risna? Kasian kamu, Risna. Ibu kamu aja nggak peduli sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku nikahin ibu kamu bukan karena aku cinta sama dia, tapi karena aku mau deketin kamu. Jadi itu alasan kamu manfaatin ibu aku? Kamu cuma mau ngedeketin aku, iya? Dan itu juga alasan kamu bikin aku jauh dari Restu. Risna, nggak ada yang bisa milikin kamu selain aku. Kamu itu cantik. Jangan pegang aku. Baru lihat foto kamu aja, aku udah begitu tertarik sama kamu. Lepas. Mana Mir? Katanya kamu janji sama saya, kamu mau kasih saya mobil. Aku ini malu sama orang kantor. Aku bener-bener butuh mobil itu. Iya Ron, tenang. Aku lagi mikirin gimana caranya ngambil mobil itu. Nanti kalau mobil itu udah kita dapet, kita jual, kita beli yang baru ya. Aku nggak mau tahu. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Mobil itu harus kamu serahkan ke aku. Kalau enggak, aku akan bocorkan semua rahasia kita ke Bimo. Ron, jangan Ron. Nyawa aku bisa terancam kalau kayak gitu. Udah deh, pokoknya aku janji sama kamu. Dalam waktu 3 hari aku akan ambil mobil itu dan kasih itu ke kamu, ya.
Dasar cewek gampangan. Mirna, lo kira gue cinta sama lo? Risna, tenang Risna. Ibu kamu gak akan tahu kok. Lagi pula Risna, aku ngelakuin ini semua tuh karena aku cinta sama kamu. Cinta kamu bilang? Jangan harap aku bakalan diem aja diginiin sama kamu. Aku bakalan bilang sama ibu dan aku akan laporin kamu ke polisi. Asal kamu tahu ya, gak akan ada yang percaya sama omongan kamu. Kamu tuh cuma cewek ingusan dan gampang dirayu, Risna. Dengar ya. Kalau kamu sampai berani melakukan itu, saya gak akan segan-segan ngabisin nyawa kamu dan juga ibu kamu. Andaikan Bapak benar-benar masih ada, Bapak pasti bisa melindungi aku. Kenapa takdir aku seperti ini, ya Allah? Bimo itu benar-benar keji. Dia udah melecehkan aku. Aku udah gak punya masa depan lagi. Lebih baik aku mati. Hal yang aku takutkan selama ini akhirnya terjadi juga. Aku begitu hina. Aku begitu kotor. Aku jatuh ke tangan ayah tiriku sendiri. Ia merenggut masa depanku. Lancang kamu ya Risna. Berani-beraninya kamu menuduh Bimo melecehkan kamu. Udah berapa kali kamu menfitnah ayah tiri kamu? Sumpah demi Allah, Bu. Aku nggak bohong sama ibu, aku nggak memfitnah Bimo. Aku bener-bener dilecehkan sama dia, Bu. Kalau ibu nggak percaya, visum aku, bawa aku ke dokter. Ibu nggak percaya kebohongan kamu. Kamu cemburu kan sama ibu? Kamu suka kan sama Bimo? Jangan-jangan selama ini kamu merayu dia supaya mendekati kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Ibu. Menurut ibu apa untungnya buat aku, Bu? Aku tuh nggak sehina itu. Dengar ya, kalau sampai ibu bisa membuktikan kalian berdua punya affair, ibu gak akan segan-segan menghabisi kalian. Aku benar-benar tersiksa tinggal di rumah dan aku kepikiran untuk mencari kerja agar aku bisa hidup mandiri ketika aku keluar dari rumah. Ya Allah, kemana lagi aku harus cari pekerjaan? Pokoknya aku harus dapat kerja supaya aku bisa hidup mandiri, terus jauh dari si Bimo. Risna? Restu? Ris, kamu kemana aja? Aku coba hubungin kamu tapi nggak bisa. Aku udah ke rumah kamu tapi aku malah diusir sama Bimo. Maafin aku ya Restu, aku nggak ngomong sama kamu. Aku pergi dari rumah dan aku sempat ketemu sama bapak. Bapak kamu di mana? Aku pengen ketemu sama dia, aku pengen minta restu sama dia, aku pengen nikahin kamu. Ya Allah, gimana kalau Restu tahu? Aku ini udah nggak suci lagi. Gimana kalau dia kecewa? Terus dia nggak mau nerima aku lagi. Bapak udah meninggal, Restu. Dan aku sekarang sendiri, aku udah nggak punya siapa-siapa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu yang sabar ya. Aku memang nggak bisa gantiin sosok bapak kamu. Tapi aku janji sama kamu, aku bakal jaga kamu sampai kapanpun. Iya Restu, tapi aku mohon sama kamu, kamu jangan tinggalin aku. Aku udah nggak mau ke rumah, aku nggak mau ketemu ibu, aku nggak mau ketemu Bimo. Iya. Ya udah, kita sekarang ke rumah kamu, kita kemasi semua barang-barang kamu. Ya. Aku nggak berani menjelaskan kejadian memalukan itu kepada Restu. Kalau sampai aku cerita, aku takut dia nggak akan mau menikahi aku.
Ibu sepertinya tidak pernah merasa jera dan selalu bermain api. Bimo keluar kota, aku berhasil bawa mobilnya. Kamu segera jual ya, dan aku akan segera minta cerai dari Bimo. Gawat. Kalau Mirna sampai cerai dari Bimo, gue nggak bisa nikmatin harta Bimo lagi. Bimo kan bos gue, duitnya banyak. Sayang, kenapa? Kamu gak senang? Sayang. Menurut aku, kemauan kamu untuk cerai dengan Bimo, aku rasa lebih baik kamu tahan dulu deh. Karena waktunya belum pas, sayang. Tapi kalau kamu mau jual mobil, jual aja. Nggak masalah. Uang mobil ini, kamu bilang aja buat bayar kuliah anak kamu, si Risna. Kamu gimana sih, Ron? Kemarin itu kamu bilang kita harus menikah segera. Aku ini punya tabungan banyak loh, cukup untuk masa depan kita, Ron. Sayang, please tahan dulu ya kemauan kamu. Kamu nggak tahu, aku ini kan sekarang baru naik jabatan. Posisi aku lagi enak-enaknya. Jadi, kamu tahan dulu kemauan kamu ya. Kemana sih si Mirna? Jam segini belum pulang lagi. Mana mobil saya dibawa sama dia? Risna, ngapain kamu duduk sama dia? Sini kok. Jangan sentuh aku, Bimo. Aku kesini cuma mau ambil barang-barang aku. Bener. Mulai hari ini Risna akan keluar dari rumah ini dan saya akan menikahi dia. Jangan mimpi kamu. Saya akan bertanggung jawab, Om. Saya nggak mau kehilangan dia lagi. Saya mencintai dia. Terus tuh, kamu akan menyesal kalau tahu siapa Risna yang sebenarnya. Maksud kamu apa? Risna ini cewek baik-baik. Saya sudah lama mengenal dia. Dengan atau tanpa restu dari kamu, Bimo, aku akan tetap nikah sama dia. Saya tanya sama kamu, Risna. Gimana perasaan kamu kalau kamu nikah sama wanita yang udah nggak punya masa depan lagi? Udah pernah disentuh sama pria lain? Jangan gitu. Risna ini cewek baik-baik. Dia selalu menjaga kehormatannya sama laki-laki yang dia cintai. Kalau misalnya Om gak suka sama kami, silakan. Tapi jangan pernah fitnah, Risna. Ini bukan fitnah, ini kenyataan. Saya nggak peduli. Saya akan tetap mengajak Risna pergi. Dan saya akan tetap menikahi dia walau tanpa restu, Om. Apa kamu bilang? Coba ulang sekali lagi. Saya akan tetap mengajak Risna pergi. Dan saya akan tetap menikahi Risna walau tanpa restu, Om. Pergi kamu! Lepasin! Pergi! Restu! Lepas! Rob! Lepasin aku, Bimo! Ikut! Lepas! Ini udah nggak usah nangis, Risna. Sampai kapanpun aku nggak akan biarin kamu menikah sama orang lain. Risna, kamu itu udah milik aku. Apa yang aku mau dari kamu udah aku dapetin, Risna. Kamu tuh bener-bener jahat ya, Bimo. Kamu tuh gak punya hati nurani, tau gak? Aku mau cari ibu kamu. Dan ingat, awas kalau kamu sampai kabur di sini. Bimo! Bimo, bukain Bimo! Mirna! Jadi ini kelakuan kamu ya? Sabar dulu, Bim. Tahan dulu. Ya lu gak usah banyak ngomong. Kurang ngajar lu ya. Udah, Bim. Udah stop. Balikin kunci mobil gue. Mana? Mobilnya udah aku kasih ke Roni, Bim. Apa? Bim, ini kunci mobil. Ini kunci mobil. Jadi kayak gitu ya? Hah? Lu manfaatin gua buat selingkuh sama dia. Bagus banget ya, Mirna. Mulai sekarang kita cerai. Bim. Hah? Bimo. Bimo. Risna. 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 Ternyata ibu kamu selingkuh di belakang aku. Benar-benar wanita yang gak tahu diuntung ya. Aku benar-benar nyesel nikah sama ibu kamu. Tapi aku gak nyesel juga sih. Karena aku dapetin kamu. Maksud kamu apa, Bimo? Kamu jangan macem-macem ya sama aku. Kalau kamu macem-macem aku bakalan teriak. Gak ada yang bisa dengerin kamu di sini, Risna. Silakan aja kamu teriak.
Kamu dengar ya. Ibu kamu udah nyakitin aku. Jadi kamu yang harus tanggung jawab sebagai anaknya. Ayo ikut aku. Lepasin aku, Bimo. Ayo ikut aku. Aku gak mau. Risna. Lepas, tolong! Gak ada yang bisa demi kamu. Bimo, Ayo. aku Karena aku ingat waktu pelecehan itu, aku tidak berani lagi untuk tinggal di rumah. Dan aku memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Risna, kamu gak usah sedih, Risna. Aku akan penuhin semua keinginan kamu. Kamu akan jadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Makanya, jangan sampai kamu mengkhianati aku ataupun ninggalin aku. Kamu ngerti, Risna? Risna! 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 Berani-beraninya nih anak kerjaan gua. Risna! Alhamdulillah, setelah aku memutuskan pergi dari rumah, Restu mengajak aku menikah. Tapi aku baru menyadari ada benih dalam kandungan aku. Darah daging dari suami kedua ibuku. Kondisi Bu Risna baik-baik saja. Selamat ya buat Pak Restu kalau Bu Risna sedang hamil. Hamil, Dok? Dijaga ya kandungannya. Makan yang bergizi buat dedek bayinya. Aku mau bicara sama kamu nanti. Ya udah, Dok. Saya permisi dulu ya, Dok. Aku nggak habis pikir ya sama kamu. Kita baru nikah 3 hari, tapi sekarang kamu udah hamil. Sama siapa kamu melakukan itu, Riz? Jawab aku jujur, Riz. Jawab, Riz. Jawab, Riz. maafin aku, Restu. Aku memang ngelakuin itu. Tapi sama siapa kamu melakukannya? Jawab aku. Aku nggak mau, tapi aku dipaksa. Siapa yang maksa kamu, Riz? Jawab aku, Riz. Bimo. Suamiku sangat marah ketika tahu aku hamil. Dan yang sangat aku takutkan, dia bisa menceraikan aku. Kalau kamu emang nggak bisa terima keadaan aku, ya udah mending kamu ceraiin aja aku. Tolonglah Restu, seperti yang aku bilang. Aku juga nggak mau, tapi aku dipaksa. Kamu diam, Riz. Aku pengen istirahat. Aku ngerti banget perasaan kamu gimana. Tapi kalau misalnya emang kamu nggak bisa terima, ya udah ceraiin aja. Aku nikah sama kamu, aku pengen bahagia. Sekali lagi aku bilang sama kamu, tolong kamu diam. Restu, kamu mau kemana? Aku mau buat perhitungan sama laki-laki itu. Tunggu. Kamu nggak tahu siapa Bimo. Gimana kalau misalnya dia ngikutin kamu, terus dia tahu keberadaan aku takut. Dia nggak bisa miliki kamu, karena aku udah nikahi kamu. Restu. Dasar laki-laki yang bermoral. Kalau gue mau, gue lapor lo ke polisi. Silakan aja lu lapor ke polisi. Kita ngelakuin itu sama-sama suka kok. Nggak mungkin. Lo pasti bohong. Lo bohong kan? Gue nggak ada paksa dia, Restu. Lu udah dibutain sama dia. Keluar kamu rumah ini. Keluar! Aku nggak bohong sama kamu, Restu. Pasti kamu bohong. Kamu lakuin itu karena kamu suka sama suka kan? Aku memang mencintai kamu. Tapi kalau memang kamu lebih percaya sama dia daripada aku, oke, aku bakalan pergi.
Aku bakal rawat anak ini sendiri. Aku akan jaga janin dalam tubuh kamu. Kita akan rawat anak itu bersama-sama. Aku gak pernah bohong sama kamu. Aku benar-benar mencintai kamu, Restu. Dasar kamu laki-laki nggak tahu diri. Siapa ini, Mas? Sayang, aku nggak tahu dia siapa. Dia cuma orang stres kok. Kamu itu siapa? Saya nggak kenal kamu. Dasar kamu orang stres. Sayang, ayo kita pergi dari sini daripada kamu ikut kalah stres kayak dia. Ron. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab. Ibu, Bu, Ibu mana aja? Risna, Ibu minta maaf. Ibu udah tahu semua apa yang dilakukan Bimo. Ibu udah diceraikan sama Bimo. Dan rumah kita diambil sama dia. Kita harus laporkan Bimo ke polisi. Ya Bu ya? Iya. Ya Bu. Bimo keluar kamu Bimo. Akhirnya kamu pulang lagi, Risna. Sepertinya Restu lebih percaya aku ya daripada kamu. Kamu salah. Suami aku itu justru percaya banget sama aku. Oh ya? Kalau memang dia lebih percaya sama kamu, ngapain kamu datang ke sini? Pasti kamu diusir kan sama dia? Kamu mau tahu ngapain aku kesini? Aku mau ngambil balik rumah aku. Mimpi kamu, Risna, mimpi! Silahkan kamu keluar dari sini. Keluar dari rumah saya! Kenapa saya harus keluar dari rumah saya sendiri ya? Rumah ini atas nama saya! Selamat siang, Pak. Anda kami tangkap. Kami sudah mendengar semua langsung dari mulut Bapak. Pak, saya nggak salah apa-apa, Pak. Ini rumah saya, kenapa saya yang salah? Silakan nanti Anda jelaskan di kantor polisi. Bawa dia. Pak, Pak, lepasin saya, Pak. Pak, rasain kamu Bimo. Selamat menikmati hidup kamu di penjara. Awas kamu. Mbak Poppy, sampai saat ini aku selalu dihantui dengan bayangan Bimo. Dan aku takut kalau dia hadir dalam kehidupan aku. Mbak Risna harus bisa menjaga diri Mbak Risna. Tidak hanya menjaga diri secara fisik, tapi secara pemikiran dan perasaan. Untuk bisa menjaga diri perlu kita menganalisa terlebih dahulu. Di manakah Pak Bimo sekarang ini? Saat ini Pak Bimo berada di penjara. Jadi secara tidak langsung kekhawatiran akan ia mencelakai itu sudah diminimalisir dengan kondisi ini. Yang harus disiapkan lainnya adalah bagaimana mental di sini. Mbak Risna harus bisa memaafkan, harus bisa melewati dengan baik. Dan harus difikirkan dan difokuskan adalah kalau Mbak Risna gelisah, ini akan mempengaruhi terhadap janin yang ada di kandungan. Anak yang aku lahirkan bukan darah daging Restu. Aku takut dia akan menjadi masalah dalam rumah tanggaku. Biar bagaimanapun, anak perlu mengetahui siapa ayahnya, walaupun kondisi siapapun dirinya. Anak akan paham dan mengerti kalau dari lahir ia selalu didekatkan diri dengan Allah. Insya Allah Mbak, saya yakin kalau manusia ditanamkan ke segala kebaikan, kelak ia dewasa dia akan menjadi orang yang baik. Terima kasih Mbak atas saran dan motivasi dari Mbak. Sama-sama.